Oke guys, jumpa lagi dengan Erik Wibowo. Kita akan bikin video masalah postur tubuh, karena postur tubuh belum ada videonya ya. Ini by the way YouTube gua nya soal GERD dan anxiety. Kalau lo mau sembuh ikutin. Gue juga ada bikin kelas pelatihan online. Sekarang gue udah punya tim, punya yayasan. Jadi kalau kamu nggak sembuh-sembuh nonton YouTube, ikutin pelatihan online-nya. Oke, sekarang gini, postur tubuh ada dua yang mesti kamu perhatiin. Yang pertama postur tubuh GERD atau postur tubuh lambung. Postur tubuh lambung biasanya ada jelas di sini. Jadi kalau kamu buka baju gitu ya, di sini tuh ada garis. Kalau cewek di bawah tete itu ada garis. Itu udah jelas lambungnya ketekuk ya. Jadi dia suka duduk begini. Duduknya begini. Ini ketekuk di sini, jadi membuat garis. Ini kurang bagus buat lambung karena di sini kan lambung dari kiri sini ke atas sini kan. Jadi pas dilekukan, mungkin pas di otot esofagusnya itu kelipet. Jadi apa ya, nggak plong ke atas. Jadi kalau lo kebanyakan gas, lo susah sendawa, lo macem-macem dah kalau udah susah sendawa kan ya, kayak mau meledak badannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah postur tubuh anxiety. Postur tubuh anxiety biasanya begini nih. Ininya ke dalam gini guys, ininya ke dalam. Ini postur tubuh anxiety. Nah, jadi kalau kamu jalan atau kalau duduk pasti kan begini. Ini dibuka aja. Kalau ini dibuka, kamu mengajarkan tubuh kamu bahwa kamu jangan cemas, jangan takut. Kenapa begitu? Karena di saat kita cemas atau takut, satu, bahu kita cenderung menutup atau naik. Ya, karena orang cemas gitu ya, naik atau menutup. Dan itu kamu nggak sadar. Kamu bisa ngeliat kalau orang lagi cemas atau orang lagi kenapa-kenapa, itu pasti baunya naik ini. Dan itu otomatis. Jadi kalau kamu cemasnya setiap hari dan tanpa kamu sadar postur tubuh kamu jadi kayak begitu, kamu benerin lagi. Jadi dengan harapan kalau kamu benerin, mental kamu jadi bener juga. Contoh ya, kalau kamu begini terus kan, ini apa ya, postur tubuh orang berani ya. Postur tubuh orang berani, dan lama-lama kamu jadi berani. Ya, kamu nggak lagi cemas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah postur tubuh orang depresi. Orang depresi biasa begini, ngeliat ke bawah. Kamu bisa coba guys ya, untuk ngeliat ke bawah terus. Bibirnya kayak cemberut. Kamu lakukan ini selama 2 menit, kamu akan ngerasa depresi, kamu akan ngerasa demotivasi. Jadi caranya adalah kalau kamu sadar ya, lagi ke bawah gini, naikin gini kepalanya, naikin gini. Jadi dagunya jangan begini banget, apalagi sambil cemberut. Nah, itu kenapa banyak orang depresi di zaman sekarang. Kenapa? Karena dia keseringan main handphonenya begini. Main handphone begini, udah gitu kalau kalah main game atau kalau baca WhatsApp yang gak menyenangkan, cemberut. Ya kan, cemberut begini berjam-jam setiap hari. Jadi dia ngajarin tubuhnya untuk mode depresi. Ya, jadi harus benar. Jadi kalau main handphone begini aja. Jadi kalau cemberut begini tuh masih oke lah dibanding cemberut begini. Oke, info lanjutan ya. Jadi gini, kamu harus tahu bahwa organ-organ tubuh kita ini bukan di baut di sini, jantung di baut di sini, lambung di baut, bukan. Ini bentuknya kayak kantong kresek ya, ada jaring laba-labanya gitu ya. Di jantung ada jaring laba-labanya, lambung jadi jaring. Kalau saya goyang-goyang begini, lambung saya goyang. Kalau saya goyang begini, jantung saya goyang. Ya begini-gini gitu ya. Nah, kamu bayangin kalau kamu rebahan. Kalau kamu rebahan itu berarti kantongnya kan ke bawah semua. Betul? Kantongnya, organ-organnya ke bawah semua. Sekarang aku tanya, binatang apa yang bentuknya rebahan begini? Ada nggak binatang yang bentuknya rebahan? Kucing aja begini, kecoa aja begini, tikus aja begini. Ada nggak yang begini? Binatang telentang gitu? Nggak ada kan? Manusia telentang berjam-jam. Ini organnya ke bawah. Ini sangat tidak nyaman buat organ. Lambungnya jadi nggak berfungsi dengan bagus. Akhirnya asam lambung naik. Makanya kalau orang kena GERD anxiety jangan kebanyakan rebahan. Postur tubuhnya dirubah, duduk tegap agar asam lambung bisa bekerja dengan normal, agar gas lambung yang kelebihan bisa langsung keluar, entah lewat atas atau lewat bawah, kentut. Yang terakhir adalah kamu harus tahu bahwa kenyamanan tuh ada 3. Kenyamanan otot, kenyamanan tulang, kenyamanan organ. Oke. Kalau kamu duduk dengan reclining seat begini di mobil, yang sampai senderan ke belakang banget ya, sampai ke bawah banget, ini adalah posisi yang sangat nggak nyaman. Oke, mungkin nyaman buat otot, tapi tidak nyaman buat tulang, karena kamu lihat tulangnya
Ini nahan tulang, tulang nahan pantat, tulang kaki ditahan juga sama gravitasi. Jadi untuk tulang nggak bagus, untuk otot bagus, untuk organ, apalagi kalau kamu naik mobil, mobil kan goyang ya. Jadi selama kamu begini, organnya ke bawah goyang-goyang, bluk 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 bluk. Kamu akan bangun dengan keadaan capek banget. Coba deh kamu tidur di mobil ya, turunin banget gitu. Coba deh setengah jam gitu. Kamu akan bangun dengan kayak capek banget. Otot kamu enak, cuman tulang nggak enak. Organ apalagi. Postur duduk yang bagus adalah begini sebetulnya. Ini adalah postur tubuh yang bagus. Kenapa? Karena berat tubuh kita ditopang oleh nggak hanya pantat tapi sama kaki kita juga. Jadi ini kamu kayak gini bisa berjam-jam. Makanya orang meditasi duduknya begini, bukan karena apa-apa, tapi karena ini postur yang sangat bagus untuk menopang tubuhnya. Ya, jadi semua berat badan ditopang oleh kaki dan pantat. Jadi nggak hanya pantat doang. Kalau duduk kan pantat doang yang nopang berat badan ya. Makanya pantatnya suka pegel kalau duduk. Tapi kalau angkat kaki begini, semuanya kebagi rata. Itu satu. Kedua, ininya lurus ke atas. Jadi organ-organ tubuh bener-bener normal semua ya, bisa bekerja dengan normal gitu, efektif. Karena nggak ada bahan. Dengan kamu tegap begini, ini kebuka, ini ke sana. Ini udah bagus banget posisi. Jadi dipertahankan postur tubuhnya kalau kamu mau sembuh dari GERD dan anxiety. Jadi kalau kamu mau bang, bingung bang gimana, coba kamu tiru kalau ABRI ya, atau orang-orang yang sering olahraga tuh duduk, dia pasti tegap, nggak mungkin bongkok ini nggak mungkin, atau dia begini nggak mungkin, atau dia begini nih nggak mungkin ya. Jadi tiru aja seperti itu. Dan kalau kamu, ini agak susah guys, jadi kalau kamu sadar aja langsung benerin. Kalau nggak sadar ya udah, cuman kalau sadar, gue bongkok, benerin. Gue begini nih, turunin ininya, pundaknya. Gue ke dalam nih, buka. Oke, dan yang tadi ditonton lagi bagi yang nggak ngerti. By the way, untuk kamu yang udah nonton YouTube aku cuman nggak sembuh-sembuh, ikut pelatihan online aku, nanti aku kasih di bawah, ada di deskripsi cara pendaftarannya, nanti aku kasih juga di komentar cara pendaftarannya. Bagi yang mau nanya silakan, bagi yang punya postur tubuh yang baik lagi silakan komen di bawah untuk nambah-nambah pengetahuan teman-teman di sini. YouTube gua hanya soal GERD dan anxiety. Kalau mau sembuh lewat YouTube, lu masuk ke playlist di YouTube gua, namanya playlist step by step atau playlist metode 4P. Tonton itu, kerjain tugas-tugasnya, insya Allah sembuh. Kalau nggak sembuh, ikut pelatihan online biar bisa ketemu sama gua. Oke guys, berikan dari kebun, terima kasih, dadah, bye-bye.